Ya, dialog kita lanjutkan kembali dan sebelum ke narasumber kita simak grafik berikut ini. Ini ada daftar rapot merah menteri. Ya, menteri yang mendapatkan rapot merah pada tahun 2010 itu ada 5 kementerian dan pada 2012 ada 6 kementerian. Termasuk diantaranya adalah Menpera, Menteri Perumahan Rakyat Jan Faridz, ada Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Menteri PDT Helmi Faisal, kemudian ada Menteri SDM Jerewacik dan Menpora Andi Malarangen. Nah, ini Pak Andi sudah tidak di sana lagi ya. Kemudian pada tahun 2013 ada 2 kementerian dan pada tahun 2014 yang baru saja disebut ada 10 kementerian. 3 diantaranya adalah kembali Menpera juga termasuk di sana. Juga ada Kementerian Agama dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menterinya adalah Muhaimin Iskandar. Nah, ini kalau kita melihat sebetulnya kan kalau kita bicara soal kinerja, rapot ini bagus sebetulnya sebagai batasan evaluasi gitu. Begitu ya, sehingga dia menemukan kelemahan-kelemahannya, menggenjot dan segala macam. Sebetulnya pada level manajemen oke. Begitu. Cuman kalau kayak Jan Faridz tadi itu 2012 rusak. 2013 bye-bye dikit. 2014 rusak lagi. Artinya ya boleh jadi kenapa siklusnya begitu, boleh jadi karena tidak ada ketegasan tentang atas sanksi misalnya begitu kepada yang jelas kepada mereka, yang jelas gitu dan tegas kepada mereka-mereka ini, sehingga ya udah kali ini busuk, nanti tahun ini bye-bye dikit, berikut lagi busuk lagi, nanti berikut lagi bye-bye lagi gitu kan. Nah, itu kan sama artinya dan rakyat ini dipermainkan gitu kan. Saya tidak tahu, kita membayangkan mengharapkan pelayanan yang baik dari mereka di tengah situasi dan rapor kayak gini, rasanya nothing, tidak ada hasilnya sama sekali. Artinya sebetulnya pemerintahan kita saat ini juga tidak punya ukuran atau batasan kinerja dari kementerian. Mana yang memang harus dipertahankan, mana yang harus segera dicopot menterinya untuk membangun pelayanan publik yang lebih bagus. Pak Lisman. Ya, jadi yang penting itu kan kalau ada evaluasi, ya tentu apa yang dihasilkan gitu loh. Nah, kalau menterinya juga merasa evaluasi itu hanya sekadar rutinitas tiap 1 kuartal ya dilakukan, dan juga tidak memungkinkan adanya tingkat perbaikan dan juga tidak ada komitmen baru misalnya untuk membuat lebih baik, ya untuk apa? Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini sekedar rutinitas? Sebab menurut saya itu kan suatu penilaian yang sifatnya sangat internal. Ya kita lihat, saya ini misalnya sebagai manajer dan anak buah saya, masyarakat nggak perlu tahu penilaian saya, tetapi kinerja kami secara bersama-sama seperti apa. Output dari keseluruhan itu yang menjadi perhatian publik kan. Siapa yang melakukan apa, itu kan citra saya sebagai pimpinan manajemen. Bukan, saya tidak bisa bilang bahwa itu kerjanya si Anu yang nggak beres, itu kerjanya si Anu yang nggak beres. Nanti masyarakat lihat, loh kita tidak nanya yang beres, yang tidak beres siapa, kita minta beres, begitu. Nah, dan minta beres dan hasilnya juga terasa oleh masyarakat ya. Itu yang utama. Jadi masyarakatlah yang kita beri untuk menilai. Media silakan memberi penilaian dan saya kira internal pemerintah menyiapkan diri untuk dinilai. Nah, kalau dengan cara begini, pesan publiknya apa? Jangan-jangan seluruh lurah nanti melakukan hal yang sama kan? Diberi raport semua Pak, sama satpamnya juga segala macam. Nah, for what gitu loh. Sehingga apakah sistem ini ideal dilanjutkan oleh presiden berikut? Ini harus dalam tanda tanya. Ya maksud saya, ya mungkin perlu ditanyakan baik-baik kepada para pakar ya. Dan para Anda juga termasuk pakar di sini yang dimintai keterangan sebetulnya oleh kami sebetulnya. Menurut Anda perlu nggak sistem ini diteruskan? Dari penjelasan rekan saya dan kita sudah mulai tadi diskusinya, kalaupun dilanjutkan tidak perlu diceritakan ke publik lah, dinilai saja secara artinya sebagai bahan kontrol bagi presiden sendiri terhadap bawahan-bawahannya. Iya, internal kontrol itu Pak. Eksternal kontrol kan sudah dilakukan oleh DPR. Jadi kita jangan mengabaikan adanya institusi-institusi yang sudah formal melakukan kontrol. Mereka lah yang melakukan itu. Nah, jadi pelajaran yang harus kita lihat dari situ, selama ini diterapkan, selama ini pula juga masyarakat juga bingung, nggak merasa perlu itu merah itu apa bagus apa. Ya cuma itu tadi, kalau itu di keep ya, kalau itu di keep kan
presiden yang mikul dalam tanda petik bad perform dari pemerintahan itu kan. Ya. Tapi dengan membuat begini maka orang tahu bahwa bukan gua, ini Ya. nih manusia-manusia ini nih menteri ini, bukan aku dong. Jangan semua pada aku gitu. Constitutional responsibility, oke, saya. Tetapi technical govern itu tuh, sana tuh yang namanya Masalah ini, eksekusinya ya. eksekusi itu. Kalau boleh saya simpulkan ini Mungkin itu. sebetulnya apa namanya yang dilakukan oleh UKP 4 dengan memberi apa namanya evaluasi raport ini harusnya menjadi bahan bagi presiden untuk mengeksekusi apa yang harus dilakukan. Yes, persis. That's it. Dan itu yang tidak terlihat sebetulnya bagi Pak Margarito Ya, dan Itu yang faktanya diharapkan tadi kan- oleh masyarakat, gitu loh. Faktanya tadi 2010, 2012 orang itu merah, 2013 baik-baik. Nah begitu kan, 2014 rusak lagi. Begitu ya, sebelum-sebelumnya ada rusak lagi, begitu kan. Nah itu artinya kan alhasil ini ya biar kita bikin cerita aja gitu. Nggak kurang nggak lebih. Karena tidak ada apa-apa. Untuk apa Anda evaluasi kalau pada akhirnya Anda tidak bikin apa-apa terhadap hasil itu? kalau menurut Anda, mengapa evaluasi ini terus dilakukan? Menteri Cuma tertentu boleh jadi beliau ini- dikatakan bahwa memiliki raport merah tapi tidak ada langkah lanjutnya. Apa yang sebetulnya terjadi menurut Anda? Jangan-jangan juga dia takut itu apa kekuatan-kekuatan politik yang orang-orang itu miliki gitu. Karena menteri-menteri ini dari partai politik partai lain. politik itu lama-lama. Tapi kan ini kan soal keterampilan saja gitu. Kalau mau tempur, ya kita adu gitu kan. Lu pakai kartu apa, gua pakai kartu apa gitu kan. Lu pasti bikin kacau di DPR. Jangan-jangan Begitu kan? semua punya kartunya Pak Presiden. Bisa juga, tapi presiden pasti punya kartu juga sama orang-orang ini kan. Oke. Lu mau bikin kacau sana kan kacaunya masih panjang gitu. Nah tapi kalau mau kacau di pemerintahan kan gampang. Bilang aja polisi, bilang aja jaksa, periksa itu proyek ini, tangkap mereka. Jadi Selesai menurut gitu Anda kan. ini sekarang semuanya lagi pada main kartu nih. Oh main kartu ini Oke, sekarang. baik Pak Ini mesti Margarito main dan Pak kartu. Lisman. Kita akan sambung ini di segmen berikut.